Kali Sanisha Putri bisa menemani Anda di program Teras Kota edisi kali ini ya, di tanggal 5 Juli 2021. Nah, sahabat Sonora, saat ini kita akan berbincang gitu ya dengan satu tema yang menarik banget, ya ini solidaritas Waria Yogyakarta bekerja sama dengan Mitra Wacana Yogyakarta. Nah, sebelumnya Nisha undang Anda nih, sahabat Sonora boleh ya. Silahkan bergabung, bisa via SMS atau WhatsApp di 0817548320 atau bisa juga by phone di 0274557762. Nah, saat ini kami sudah terhubung, sahabat Sonora, dengan penulis buku Solidaritas Waria Yogyakarta, ada Mbak Masturia Sadan. Selamat pagi, Mbak Masturia. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak Masturia? Saya kurang sehat. Badannya masih sayu-sayu wajahnya. Oh, begitu. Semoga cepat sembuh, Mbak Masturia ya. Ya, makasih. Oke, lagi sibuk apa nih, Mbak Masturia sekarang? Saya sibuk pemulihan, Mbak. Habis sakit. Oke, baik. Siap. Nah, ini kan kita mau ngobrol nih, Mbak Masturia ya, seputar buku Solidaritas Waria Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ngobrolin bukunya gitu ya, Mbak Masturia ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke sahabat Sonora, sebenarnya kenapa sih Mbak Masturia tertarik banget sama isu ini? Terima kasih. Ini ada satu teman yang gabung. Beliau dari Waria juga. Ya. Ini bukunya ya, Mbak. Sebenarnya saya berharapnya ketika orang mendiskusikan buku ini minimal sedikit membaca tentang bukunya itu. Sehingga gambaran tentang buku itu bisa ketahuan ini bukunya tentang apa sih gitu loh. Kenapa saya menulis buku ini? Sebenarnya ini buku karena diminta sama teman-teman Waria untuk didokumentasikan karena mereka yang minta. Jadi saya relasi hubungan saya dengan teman-teman Waria adalah pertemanan. Saya mewujudkan permintaan mereka dengan menuliskan buku ini. Buku ini ditulis di tahun 2020, bulan Juni sampai bulan Desember 2020. Jadi ketika masa pandemi COVID-19, teman-teman Waria bersolidaritas antar sesama komunitas Waria. Mereka menggalang kegiatan untuk menghadapi pandemi. Masa pandemi atau tanggap COVID-19, mereka bersolidaritas di situ dalam berbagai bentuk kegiatan untuk untuk bisa bertahan hidup lah ya, seperti membuka dapur umum, kemudian bikin hand sanitizer, menjahit masker, kemudian distribusi sembako, kemudian disebar ke 9 komunitas di Yogyakarta. Dari semua kegiatan-kegiatan itu, saya hanya bagian yang mendokumentasikan. Setelah didokumentasikan, jadilah buku ini. Buku ini itu ditulis dengan tambahan wawancara, kemudian pengamatan, kemudian saya juga ikut terlibat membantu kegiatan teman-teman Waria sebagai volunteer maupun sebagai notulen kegiatan itu. Untuk dikatakan sebagai sebuah buku ini tipis ya Mbak, hanya sekitar 290-an. Tidak tebal-tebal banget. Pertanyaannya kemudian kenapa saya tertarik menulis buku ini? Saya tertarik karena saya bisa menulis, itu pertama. Kemudian yang kedua, buku tentang literasi tentang Waria yang berpihak kepada kelompok minoritas gender itu sedikit. Jadi berharap sumbangan buku ini itu mampu merubah stigma tentang teman-teman Waria, bahwa mereka itu adalah bagian dari manusia. Oke, baik. Jadi awalnya karena volunteer gitu ya, Mbak Masturia ya, ikut kegiatan, terus mengikuti keseharian teman-teman Waria seperti apa sih? Akhirnya dituangkan atau didokumentasikan dalam bentuk buku gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk proses pembuatan bukunya sendiri nih, Mbak Masturia, ini bagaimana sih? Apa aja yang dilakukan sama Mbak Masturia nih, Mbak? Setiap kali ada kegiatan, saya datang ke lokasi itu. Misalnya dapur umum di Kulon Progo. Jadi saya datang ke Kulon Progo. Kemudian ketika ada kegiatan distribusi sembako di Bantul, saya datang ke sana ke Bantul. Dapur umum di Parangtritis, saya datang ke Parangtritis. Di 9 titik komunitas di Yogyakarta, di Kabupaten Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, saya hadir ke situ.
setelah ikut mengamati, saya melakukan wawancara. Tentunya wawancara itu dilakukan dengan cara terstruktur ya, karena kan proses penulisan buku ini ada orang di belakang layar, yaitu namanya Bapak Ignatius Prapto Raharjo. Beliau yang membantu dalam proses penulisan buku ini. Jadi wawancaranya juga terarah itu. Toh meskipun ketika di lapangan mengikuti sesuai dengan apa kata ini informan. Tidak ini setiap kali saya datang ke lapangan, setiap kali saya melakukan pengamatan dan wawancara, itu ditulis Mbak hasil catatan lapangannya. Kayak semacam penelitian etnografi gitu, ada catatan lapangan. Catatan lapangan itu dikumpulkan selama kurang lebih 6 bulan. Karena 6 bulan, jadi catatan lapangannya banyak sehingga bukunya seperti ini jadinya. Oke, jadi ini semi-semi etnografi juga gitu ya Mbak Masturiah ya. Jadi melihat secara langsung di lapangan seperti apa, kemudian juga ngobrol dengan para informan. Nah, ada berapa informan nih Mbak Masturiah? Informannya 48 Mbak. Oke, cukup banyak ya. Sebagian besar itu teman-teman waria, kemudian pekerja seks baik perempuan, laki-laki maupun waria, kemudian ada dokter yang membantu teman-teman di komunitas waria. Ini kan sebenarnya inisiasi solidaritas waria di masa pandemi itu diinisiasi oleh Yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta atau yang disingkat dengan Kebaya. Jadi di Kebaya ini, di Yayasan Kebaya ini ada rumah singgah, yang mana rumah singgah itu ditempati oleh teman-teman ODA. Teman-teman ODA ini ada yang waria, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, saya ikut sedikit membantu kegiatan di rumah singgah Kebaya itu. Maka sehingga jadilah buku seperti ini. Oke, ini menurut saya menarik banget gitu ya Mbak Masturiah ya, karena saya juga jarang nih untuk melihat literasi yang membahas seputar waria gitu. Nah, kita mungkin di segmen selanjutnya bisa nanti ya Mbak Masturiah ya, ngobrol tentang bukunya, seperti apa sih isinya. Mungkin sahabat Sonora juga penasaran gitu, apa sih yang ditulis Mbak Masturiah di situ gitu ya. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut di segmen selanjutnya, dan kita akan break terlebih dahulu. Sahabat Sonora, silahkan untuk Anda punya pertanyaan, bisa langsung disampaikan ya via SMS atau WhatsApp di 0. Sesaat lagi. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Polemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi
perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Oke, baik sahabat Sonora, kembali lagi ya di program Teras Kota edisi kali ini di tanggal 5 Juli 2021 masih bersama penulis buku Solidaritas Waria Yogyakarta dan Mbak Masturia Sadan ya. Dan sahabat Sonora, tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang bagaimana sih Mbak Masturia menulis bukunya gitu ya. Ini apa yang melatar belakangi, kenapa tertarik gitu ya. Ternyata karena Mbak Masturia juga sempat ikut berbagai kegiatan volunteer untuk teman-teman waria. Nah, dari tadi perjalanan penulisan buku gitu ya yang sudah Mbak Masturia ceritakan selama kurang lebih 6 bulan itu, nah ini menghasilkan sesuatu gitu kan yang tertulis di dalam buku. Nah, bisa dijelaskan nggak sih ke sahabat Sonora nih Mbak Masturia, diceritain gitu ya, sebenarnya gimana sih kehidupan teman-teman waria di Yogyakarta? Oke, saya mau bercerita yang di dalam buku ini aja ya Mbak ya. Ya. Jadi selama masa pandemi COVID-19 itu teman-teman waria itu kan banyak dari teman-teman waria secara penghasilan mereka mengandalkan hidup dari mengamen dan bekerja seks. Itu harus diakui itu bahwa banyak teman-teman waria yang mengamen dan sebagai pekerja seks. Sedikit dari teman-teman waria di Yogyakarta itu yang mengandalkan hidup dari pekerjaan formal seperti pengusaha, kemudian pekerja sosial dan lain sebagainya, tapi mayoritas dari mereka itu adalah pengamen dan pekerja seks. Ketika terjadi pandemi COVID-19, masa lockdown itu tahun 2020, utamanya pada bulan Maret, April, Mei, itu kan orang pada di rumah. Orang stay at home pada di rumah, sehingga ketika teman-teman waria mengamen di pinggir jalan di lampu merah, mereka tidak mendapatkan uang untuk sesuap nasi itu. Akhirnya teman-teman waria melalui lembaga Yayasan Kebaya Yogyakarta itu menggalang solidaritas, membuat sebuah program khusus untuk teman-teman waria di DIY, program tanggap COVID-19. Bagaimana kegiatan itu bisa menyelamatkan teman-teman komunitas sendiri, minimal memberi makan, minimal bisa melanjutkan kehidupan, ada nasi untuk dimakan itu. Jadi programnya itu berjalan dari bulan Juni sampai bulan Desember. Sebelum program berjalan, memang teman-teman waria itu secara swadaya telah melakukan dapur umum. Dapur umum ini digunakan sebagai sebagai tanggap krisis untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ketika dapur umum ini dibuka, adalah usaha dari teman-teman waria ini untuk melanjutkan kehidupan, untuk makan ya, karena makan ini kebutuhan pokok itu. Tetapi setelah program berjalan, kegiatan ini tidak hanya dapur umum saja, tetapi ada menjahit masker dari batik. Ada beberapa teman-teman waria itu yang bisa menjahit batik, dan mereka memang punya usaha itu. Di dalam buku ini diceritakan ada 4 orang yang punya usaha menjahit masker batik. Kemudian bikin hand sanitizer mandiri, didampingi sama apoteker. Jadi mereka bikin sendirikan kala itu tahun 2020 terjadi kelangkaan hand sanitizer. Jadi teman-teman waria itu mengundang orang yang ahli, orang kesehatan untuk bikin hand sanitizer mandiri. Jadi mereka bikin hand sanitizer mandiri, diproduksi sendiri, digunakan sendiri. Kemudian mengemas sembako. Mengemas sembako itu kurang lebih ada 320-an teman-teman terdampak yang masuk kepada sasaran penerima manfaat. Banyak dari mereka itu adalah waria, kemudian sedikit laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan, dan waria dari mereka adalah para pekerja seks dan tentunya ODA.
Kenapa mereka menjadi sasaran bantuan sama teman-teman waria? Mereka kan bersolidaritas untuk membantu sama kelompok marginal karena mereka pekerja seks ini tidak termasuk bantuan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Mereka tidak dikasih bantuan sama pemerintah melalui bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial kepada orang-orang marginal. Kenapa nggak dikasih? Karena mereka tidak memiliki KTP, bukan penduduk asli. Mayoritas dari mereka adalah pendatang. Kalaupun mereka punya KTP, KTP-nya bukan KTP Jogja. Persoalan yang terjadi pada teman-teman waria adalah mereka tidak punya KTP. Meskipun baru-baru ini ada program terbaru dari pemerintah untuk memberikan akses kemudahan KTP, tapi itu kan 2021. Sebelum 2021 teman-teman waria tidak memiliki KTP dan mereka ketika tidak memiliki KTP untuk mendapatkan bantuan akses kesehatan itu sangat susah karena mereka tidak diakui sebagai bagian dari warga negara. Aduh, nyesek banget ya Mbak Mastri ya. Salah kelompok marginal, Mbak. Saya baru tahu juga nih sahabat sonora, ternyata permasalahan yang dihadapi itu selain stigma dari masyarakat sendiri, ternyata juga ada hal-hal lain gitu ya Mbak Mastria yang dihadapi teman-teman gitu ya. Oke, nah kemudian selama perjalanan Mbak Mastria juga menulis gitu ya, ada tantangan-tantangan apa sih Mbak Mastria yang dihadapi? Tantangan yang saya hadapi itu tantangan internal ada, tantangan eksternal ada. Tantangan internal itu dari teman-teman komunitas waria sendiri. Saya di sini bilang bahwa tidak semua apa yang saya lakukan itu meskipun berpihak kepada teman-teman waria itu didukung sepenuhnya, diterima sepenuhnya oleh teman-teman waria. Tidak. Kadang mereka juga menolak, kadang mereka juga saling sikut, saling membenci. Tidak apa-apa. Saya kan bekerja, saya menulis bukan untuk mereka satu orang, tetapi untuk komunitas waria secara keseluruhan itu. Dan saya pikir apa yang saya lakukan ini adalah benar, ya saya akan tetap melakukan itu sebagai sebuah kebenaran menurut saya gitu. Tantangan eksternal sendiri adalah itu terjadi itu dialami oleh saya sendiri ya, dan saya dan teman-teman karena tidak mudah berinteraksi dengan kelompok marginal itu. Kita harus siap secara mental gitu, siap dicaci tentunya ya, siap dicibir, dianggap isu yang kamu perjuangkan itu tidak laku itu. Ya saya akan jawab, saya sedang tidak berjualan isu, saya punya usaha jualan kain batik dan saya tidak jualan isu tentang kelompok marginal. Mau laku dan tidak laku buku saya tidak apa-apa gitu. Yang penting jualan saya kain batik laku. Saya bilang begitu kepada teman-teman. Itu sebagai sebuah lelucon ya Mbak ya, untuk menghibur sendiri betapa ketika kita berpihak kepada kelompok minoritas gender dan seksual itu tidak mudah orang menerimanya gitu. Bahkan orang mencibir itu. Oke, kemudian respon terhadap buku ini nih Mbak Mastria, baik dari kelompok waria sendiri maupun juga masyarakat umum ini bagaimana sih menurut pandangan Mbak Mastria sendiri? Respon buku ini mungkin belum ya Mbak ya, karena buku ini belum tersebar secara baik gitu. Dalam proses penjualan buku ini tuh masih sedikit yang membeli gitu. Tapi kan ini buku yang kedua. Buku yang pertama tentang santri waria, bercerita tentang buku berisi tentang kehidupan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Kebetulan saya yang membantu mengajar Al-Qur'an di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, di mana di situ tempat teman-teman waria yang mayoritas dari mereka adalah lansia, mereka belajar agama di Pondok Pesantren Waria di Kota Gede. Kalau buku yang pertama itu, saya pikir sosialisasinya sudah cukup ya, karena sudah didiskusikan buku sudah 6 kali gitu. Kemudian dalam proses penjualan juga lebih dari 300 buku terjual. Tapi kalau ini belum, masih yang membeli masih kurang lebih 22 buku yang terjual. Mungkin karena pandemi dan PPKM jadi kurang begitu tersosialisasi dengan baik gitu. Oke, kalau misalnya mau baca bukunya nih Mbak Mastria atau pengen punya gitu, ini bisa kemana sih kontaknya?
Bisa ke saya langsung, Mbak, karena kan ini tidak dijual secara publik gitu. Toko buku itu masih belum menerima kehadiran buku tentang LGBT. Jadi buku-buku seperti itu masih dijual kalangan terbatas. Oke, jadi ini berarti buku indie gitu ya, Mbak Mas Surya ya. Oke, baik. Jadi sahabat Sonora kalau misalnya ada yang tertarik, ada yang minat bisa kontak langsung ke Mbak Masturia ya. Oke, baik. Nah, untuk stigma tadi juga sedikit disinggung gitu ya Mbak Masturia ya. Nah, ini bagaimana sih menurut Mbak Masturia stigma dari masyarakat terhadap waria nih? Stigma masyarakat tentang waria itu kan umumnya mereka berpikir bahwa waria itu adalah pekerja seks. Kalau tidak pekerja seks, pengamen itu cuma 2 itu aja. Padahal pada kehidupan yang lain ada loh waria yang tidak bekerja seks, yang tidak sebagai pekerja seks, yang tidak sebagai pelacur itu ada, yang tidak sebagai pengamen itu ada. Di sini di buku ini ada beberapa cerita tentang teman-teman waria yang mereka bertahan hidup dari tidak menjual esek-esek itu. Ada yang punya usaha angkringan, kemudian ada yang punya usaha modiste, ada yang punya usaha masker batik, ada yang jualan kaos, kemudian ada yang punya usaha angkringan di kampung-kampungnya, ada yang usaha jualan warmindo. Kemudian ada teman waria yang pekerja sosial, kemudian ada yang punya usaha perak gitu. Jadi cerita-cerita teman-teman waria yang tidak sebagai pekerja seks, tidak sebagai pengamen itu ditampilkan di dalam buku ini gitu. Tujuannya apa? Ya untuk merubah stigma bahwa waria itu tidak melulu mereka yang bekerja di ranah selangkangan. Waria itu bukan melulu yang bekerja di bawah terik matahari, tidak. Ada waria yang bekerja di ranah formal, ada. Cuman persoalannya adalah kenapa stigma itu masih tetap di pikiran masyarakat, karena masyarakat tidak mengenal waria secara lebih dekat. Nah, hadirnya buku ini adalah untuk mengenalkan waria kepada masyarakat, kepada pembaca, bahwa waria tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Oke, nggak kenal maka nggak sayang gitu ya Mbak Masturia ya. Oke, jadi gitu ya Sobat Sonora ya. Sebenarnya banyak juga kok teman-teman waria ini yang berprofesi lain gitu ya Mbak Masturia ya. Kayak tadi ada jualan masker, terus juga ada yang buka usaha makanan gitu ya. Baik, jadi sebenarnya banyak juga kok Sobat Sonora hal positif yang dilakukan sama teman-teman waria ini. Oke, baik, ini semakin menarik ya Sobat Sonora ya. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Silahkan untuk Anda yang punya pertanyaan ya seputar solidaritas waria Yogyakarta. Silahkan bisa dikirimkan via SMS atau WhatsApp di 08175483 atau bisa juga via telepon di 0274557762. Asal tetap stay tune hanya di 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan.
Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Kokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat. Seputar Solidaritas Waria di Yogyakarta bersama Mbak Mas Turia Sadan selaku penulis buku Solidaritas Waria Yogyakarta. Nah, sahabat Sonora, di kesempatan ini ternyata sudah bergabung juga satu narasumber yang nggak kalah keren gitu ya, ada Bunda Ruli Malai. Selamat siang. Sekian siang Ibu. Gimana Bunda Ruli kabarnya? Alhamdulillah baik, kawan-kawan juga semua baik Ibu. Oke. Situasi saat ini memang karena ada fakta pandemi yang mengharuskan kita melakukan patuh untuk mengikuti PPKM yang telah ditetapkan pemerintah, terutama selama di dalam diri. Oke, baik. Bunda Ruli lagi sibuk apa nih sekarang? Saya biasa pun saya membantu kawan-kawan di komunitas, terutama sekali karena situasi banyak sekali teman-teman yang sakit, banyak yang meninggal, dan ada beberapa aksi darurat yang harus dilakukan. Terakhir semalam ada kawan dari Makassar juga, kemudian meninggal di daerah Seturan, dan baru dimakamkan dini hari karena harus nunggu antrian penanganan COVID, karena kebetulan salah satu kasus COVID. Tetapi karena kebetulan dia bukan transpuan, jadi kami belum masukkan di database kawan-kawan karena sampai saat ini untuk teman-teman transpuan sendiri belum ada kasus COVID. Oke, baik. Nah, Bunda Ruli Malai bisa sharing dong gitu ya ke sahabat Sonora nih. Sekarang di masa pandemi ini seperti apa gitu kondisi teman-teman transpuan di Yogyakarta? Di masa pandemi ini tentu saja sangat sulit, sebagaimana masyarakat lain juga mengalami hal tersebut, tetapi tentunya di kawan-kawan transpuan menjadi double karena pada dasarnya teman-teman ini sudah mengalami stigma dan diskriminasi yang masif karena pemahaman masyarakat yang masih sangat binat terhadap keberadaan transpuan di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya, sehingga di fase pandemi ini seperti yang disampaikan oleh Bu Saja Mas Turia bahwa mayoritas dari kawan-kawan adalah pengamen dan pekerja seks yang mereka mengandalkan kehidupan sehari-harinya dari dua aspek tersebut, sehingga sulit untuk bisa bertahan. Kami melakukan beberapa solidaritas untuk melakukan tanggap darurat terhadap situasi ini kembali tentunya.
dengan membuka dapur umum di kawan-kawan komunitas, terutama sekali teman-teman komunitas yang rentan, yang di situ banyak lansia dan pengamen seperti itu. Dan secara keseluruhan memang semua kawan-kawan transpuan, terutama yang ada di kota Yogyakarta dan di Sleman, itu sangat mengalami kesulitan karena mereka mayoritas pendatang, seperti yang disampaikan itu saja, bahwa mayoritas mereka tidak ber-KTP, meskipun sudah ada penjelasan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tentang kemudahan untuk pengurusan KTP, tapi secara faktualnya di Yogyakarta tetap masih cukup sulit. Kami sudah menempuh proses hierarki beberapa kali dan belum satu pun yang bisa selesai sampai hari ini. Dan tentunya itu sebagai akses dasar untuk mendapatkan bansos maupun BLT dari pemerintah akan semakin sulit ke depannya buat kawan-kawan seperti itu. Oke, baik. Wah, ini jadi satu problem besar gitu ya Bunda Ruli ya? Iya, betul sekali. Saya kira bukan cuma untuk teman-teman transpuan, tapi kita juga mendampingi kawan-kawan kelompok marginal lainnya seperti kawan-kawan perempuan pekerja seks juga di Mabel, juga orang-orang di jalan lainnya seperti itu. Oke, nah itu kan disebutkan juga gitu Bunda Ruli ya, bahwa banyak nih stigma masyarakat yang menempel di teman-teman transpuan gitu karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan gitu. Nah, usaha-usaha apa sih nih yang sudah Bunda Ruli dan kawan-kawan lakukan untuk meminimalkan stigma ini selain melalui penulisan buku ini? Iya, Bu, sebetulnya suatu rangkaian panjang advokasi telah dilakukan sejak awal kita mengorganisir ini di akhir tahun 2006, sekitar 14-15 tahun yang lalu, dan penguatan pengorganisasian, kemudian peningkatan perspektif gender dan seksualitas di kalangan masyarakat, juga tentang bagaimana kami melakukan campaign yang positif terhadap kalangan mahasiswa pendidikan, melakukan riset dan penelitian di Yogyakarta, juga serangkaian kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan, misalnya kegiatan tanggap darurat terhadap kebencanaan, sebetulnya sudah dilakukan oleh kawan-kawan waria sejak tahun 2004 ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh. Banyak kami yang berangkat ke sana membuka dapur umum di Calang, Welabo, Banda Aceh, dan seterusnya. Juga ketika gempa terjadi di Jogja tahun 2006, pasca erupsi Merapi dan lain sebagainya, kami selalu melakukan hal-hal positif yang bisa menjadi kontribusi baik terhadap masyarakat. Dan harapan paling tidak membuka perspektif masyarakat yang tadinya biner terhadap kelompok termarginal seperti transpuan bisa sedikit terlepas. Tapi tentu tidak mudah untuk sekedar meyakinkan ya tentang perubahan pandangan masyarakat ini. Tapi paling tidak serangkaian upaya yang telah kami lakukan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan teman-teman komunitas dan meningkatkan kapasitas, membangun relasi yang baik antara masyarakat dengan teman-teman transpuan, juga mendukung kegiatan teman-teman transpuan yang masih mendapatkan supporting dari keluarganya adalah salah satu cara yang kami lakukan untuk menurunkan stigma dan diskriminasi. Beberapa hal membuktikan bahwa memang kawan-kawan itu tidak identik semata dengan pelecehan seksual, dengan penyimpangan dan lain sebagainya, karena tidak semua teman-teman waria itu serta-merta suka terhadap semua laki-laki hetero. Misalnya mereka juga punya pilihan dalam tentunya, karena waria itu pada dasarnya tidak begitu seksual itu hal yang kesekian, sama halnya dengan laki-laki dan hetero, mungkin lebih kepada aspek kayak ekspresi diri seperti itu, karena nyatanya teman-teman juga ikut menjadi jaring pengaman sosial bagi kawan-kawan anak-anak jalanan, remaja jalanan. Banyak teman-teman yang diasuh oleh kawan-kawan waria hingga mereka besar, berdaya, dan menjadi manusia yang dewasa, dan tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi seperti itu. Bahkan di teman-teman sendiri kita
mengakomodir sebuah dokumen perlindungan tentang anak dan perempuan. Jadi kami jamin tidak akan ada kekerasan seksual terhadap orang-orang yang berada di sekitar teman-teman waria di Yogyakarta. Oke, baik. Nah, Bunda Ruli Mala, ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat sonora yang sudah masuk nih. Kita bisa jawab ya? Baik, Oke. Ini ada dari Sania nih, Bunda Ruli. Selamat siang, saya punya keponakan. Nah, keponakan saya ini laki-laki tapi suka sekali berdandan perempuan. Nah, orang tuanya cukup marah untuk mengetahui itu, tapi saya sebagai tante berusaha untuk mengerti keponakan saya. Nah, kira-kira support seperti apa nih yang bisa saya berikan untuk keponakan saya? Nah, menurut Bunda Ruli Mala ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Edukasi yang lebih dini terhadap generasi muda kepada mereka yang mungkin cenderung bersifat berbeda ya secara konsep diri dari aspek identitas gender dan ekspresi serta orientasi seksual itu adalah hal yang perlu dipahami oleh setiap orang tua. Penerimaan orang tua dan keluarga terhadap mereka yang berbeda secara identitas gender dan orientasi seksual ini menjadi suatu hal yang penting secara psikologis untuk membantu kawan-kawan yang beridentitas gender berbeda untuk bisa menjadi lebih baik dalam penerimaan dirinya, penerimaan keluarganya, maupun meningkatkan kesadaran terhadap mereka bahwa mereka adalah bagian yang terintegral dari society, dari keluarga, family, juga dari nation. Maka semua sistem akan bisa terakomodasi dengan baik jika ada pemahaman seperti itu. Saya lahir dari keluarga besar tentara, hidup di tengah pendidikan yang sangat disiplin misalnya. Meskipun saya dulu di masa muda, saya itu atlet pencak silat segala macam olahraga, bela diri gitu. Bahkan saya itu selalu nyabet medali emas di PON di mana-mana gitu. Ternyata sama sekali nggak merubah sedikit pun tentang perubahan orientasi seksual saya atau identitas diri saya. Tapi orang tua saya berusaha untuk menerima, mendidik, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nyatanya saya bahkan menjadi wakil rakyat ya, walaupun di tingkat level DPRD tingkat dan saya mewakili masyarakat hetero yang mayoritas mereka di zaman Orde Baru adalah kelompok-kelompok agamis yang terkucilkan dan dianggap musuhnya pemerintah seperti itu. Oke, nah ini ada juga gitu ya, sahabat sonora yang jadi anggota dewan. Tuh, kalau misalnya itu kan identik gitu ya, maaf ya, Bunda Ruli kan sebagai pekerja seks komersial atau mungkin sebagai pengamen gitu ya. Tapi ternyata banyak juga teman-teman transpuan ini yang berkarir gitu ya. Oke, jadi gitu ya sahabat sonora ya, Mbak Sania, semoga bisa menjawab ya. Jadi mungkin bisa dikasih pengertian pelan-pelan gitu ya ke orang tua gitu, dan juga mungkin bisa digali diajak ngobrol juga anak-anaknya. Nah, Bunda Ruli, kalau misalnya teman-teman transpuan lain yang mengalami kasus serupa ini yang mungkin ditolak atau di-reject sama keluarga gitu ya. Ini apa sih yang dilakukan? Ya, kita juga sama melakukan sebuah edukasi untuk menekan dirinya supaya tidak sedih ketika kita terkucilkan, ketika kita mengalami stigma, diskriminasi, bahkan persekusi mungkin. Kita harus bisa menerima faktanya bahwa memang mayoritas masyarakat kita itu masih sangat biner pemikirannya, tetapi harus dipahami bahwa itu semua tidak ditentukan sama sekali karena tidak ada etikat baik, tapi karena situasi lingkungan politik dan lain sebagainya yang lebih cenderung kelompok-kelompok mainstream itu dengan pengaruh politik konspiratif yang telah membentuk karakter mereka menjadi keras dan membenturkan berbagai kepentingan dan perpecahan, tidak memahami tentang latar belakang Bhinneka Tunggal Ika dan perbedaan kelahiran bangsa ini. Jika itu bisa tumbuh dan besar, maka semua orang akan fine-fine aja dalam keberagaman gitu. Nah, hal yang kami lakukan adalah menanamkan sikap mental yang kuat kepada mereka. Mereka tidak perlu bersedih berada di bawah bangunan yang paling landas untuk menyangga NKRI yang kita cintai ini, seperti itu. Maka dengan semua partisipasi sekecil apapun, walaupun hanya tukang masak di dapur, kemudian kita membungkus nasi, membagikan kepada lansia-lansia, dan
mereka merasakan bahwa betapa kita ikut memberikan pengorbanan, dedikasi dan sumbangsi terhadap NKRI dan Bumi Pertiwi yang sedang mengalami seperti itu. Oke, baik. Nah, menurut Bunda Ruli nih, support seperti apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman transpuan dari masyarakat nih, Bunda Ruli? Ya, sebetulnya hanya penerimaan, wise, sikap bijaksana, menerima yang berbeda. Bukan cuma menerima tentang teman-teman berbeda secara orientasi seksual, tapi yang berbeda agama, yang berbeda ras, yang berbeda suku, yang berbeda keyakinan, kepercayaan, segala macam termasuk para difabel. Itu adalah bentuk sikap yang bijak menjadi warga negara sehingga kita bisa ikut saling asih-asih, saling support orang di sekeliling kita. Jangan berpikir yang terlalu besar dalam konteks connection. Kita berpikir saja dalam konteks orang-orang terdekat kita, mungkin tetangga kiri kanan, muka belakang, lingkungan sekitar, komunitas, masyarakat Jakarta. Itu adalah kunci terbesar yang Oke, baik. Jadi kuncinya penerimaan gitu ya, Bunda Ruli ya? Iya, betul banget. Karena bersyukur dengan adanya Bunda Ustaz Jamal Kudiah dan kawan-kawan tokoh ulama yang sangat luar biasa brilian pemikiran. Maka itu orang seperti beliau manusia langka yang memang seyogyanya didudukkan pada tempat yang semestinya. Oke, baik. Sahabat Sonora, kita harus break terlebih dahulu ya. Ini seru banget. Masih ada satu segmen terakhir nih. Kalau misalkan sahabat Sonora pengen gali lagi gitu ya, pengen ngobrol sama Bunda Ruli atau sama Mbak Mas Tria, boleh gitu ya. Silakan bisa dikirimkan via SMS atau WhatsApp di 081754832000 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Halo sahabat Mitra Wacana, di Indonesia dari sejak dahulu sudah memiliki perempuan-perempuan yang menginspiratif. Contohnya, ada Era Kartini di Jawa dan ada Rasuna Said di Sumatera. Kali ini kita akan membahas 5 wanita inspiratif yang ada di Indonesia, versi Mitra Wacana. Yang pertama, Najwa Shihab. Najwa adalah putri dari ulama besar Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Dia berhasil lulus dari Universitas Indonesia dan Melbourne Law School dengan prestasi yang membanggakan. Walaupun dia menempuh Solidaritas Waria Yogyakarta bekerja sama dengan Mitra Wacana Yogyakarta bersama dengan Mbak Mas Surya Sadan selaku penulis buku Solidaritas Waria Yogyakarta. Nah, Mbak Mas Surya, ini bisa direview lagi gitu ya perbincangan kita selama hampir 1 jam ini. Mungkin ada sahabat Sonora yang baru bergabung begitu tentang bukunya, bisa diulas sedikit lagi. Bicara kedua kali ya Mbak ya. Singkat aja Mbak Mas Surya. Ini buku tentang Solidaritas Waria Yogyakarta seperti di judulnya. Seluruh keuntungan hasil penjualan buku ini kami donasikan kepada Rumah Singgah Kebaya, tempat singgahnya teman-teman Oda, baik waria, perempuan dan laki-laki di Yogyakarta. Buku ini berisi tentang berbagai macam kegiatan teman-teman waria bersama dengan kelompok marginal yang lain, pekerja seks laki-laki dan perempuan dan waria di Yogyakarta di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ada banyak kegiatan
yang diceritakan di dalam buku ini, misalnya kegiatan dapur umum, kemudian jahit masker, kemudian bagaimana teman-teman waria bertahan hidup di masa pandemi, kemudian sejarah di bab pertama itu sejarah tentang berdirinya rumah singgah kebaya, kemudian persoalan yang ada di dalam komunitas sesama teman-teman waria, kemudian bagaimana teman-teman waria itu menghadapi ganasnya COVID-19 yang merubah tatanan sosial ekonomi kehidupan teman-teman waria. Itu aja sih Mbak, karena ini saya menjelaskan ulang mungkin kurang begitu menggambarkan tentang isinya. Saya berharapnya sih teman-teman yang mendengar di sini mau berkenan untuk membaca. Oke, mungkin bisa disampaikan nih Mbak Masturia, kalau mau ngontak Mbak Masturia bisa lewat mana sih? Ngontak WA bisa, ngontak email juga bisa. Kalau kontak WA 081 939 435698. Oke, diulang sekali lagi Mbak Masturia. 081 939 435698. Harganya itu 100.000 Mbak. Harganya 100.000 karena ini buku donasi untuk teman-teman di rumah singgah kebaya. Oke, jadi sahabat sonora kalau misalnya penasaran, pengen belajar lebih gitu ya soal teman-teman yang waria atau transpuan, ini bisa silahkan ke 081939435698 ya, dengan Mbak Masturia sendiri. Baik, nah Mbak Masturia boleh dong sampaikan gitu ya pesan-pesan nih untuk sahabat sonora, terutama untuk cara memandang teman-teman waria atau transpuan gitu. Silakan. Oke. Memandang teman-teman waria sebagai bagian dari manusia, sebagai bagian dari kehidupan saya, sebagai bagian dari pertemanan saya, itu tidak mudah Mbak. Saya berinteraksi dengan teman waria itu dari tahun 2016 ketika pertama kali saya membantu teman-teman waria belajar Al-Quran di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Masa-masa saya membantu teman-teman waria itu, saya masih menjaga jarak itu, dan saya melihat mereka berbeda dengan saya. Saya masih tetap merasa paling unggul. Tetapi lama-kelamaan kehidupan interaksi itu kemudian berubah menjadi sebuah pertemanan. Misalnya ketika saya sakit, saya dijenguk. Ketika mereka punya hajatan, saya diantar makanan. Hal-hal sepele itu membuat saya tersentuh gitu. Dan hal terkecil itu membuat saya tumbuh sebuah kesadaran bahwa oh ternyata waria itu sama ya dengan saya. Oh ternyata waria itu menganggap saya sebagai teman ya gitu. Oh ternyata teman-teman waria itu sama dengan masyarakat yang lain. Mereka kalau punya hajatan juga berbagi dengan yang lain itu. Kesadaran-kesadaran seperti itu kemudian memberikan saya peluang untuk semakin dekat dengan teman-teman waria. Akhirnya karena saya mampu menulis, saya menceritakan apa yang saya rasakan dengan teman-teman waria itu dalam bentuk tulisan. Gitu. Kalau dalam pertemanan saya dengan teman-teman yang lainnya, saya sampaikan waria itu tidak seperti yang kita lihat di pinggir jalan, tidak kita lihat di lampu merah gitu. Waria itu sama dengan kita, hanya saja mereka tidak punya panggung sosial, hanya saja mereka tidak punya tempat sosial. Kenapa? Karena mata kita terlalu melihat tendensius sebagai waria. Mata kita terlalu melihat waria itu sebagai seorang yang salah, sebagai yang dosa, sebagai yang terlaknat, dan tempatnya ya di neraka itu. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Urusan dosa dan neraka itu bukan urusan wilayah kita, itu wilayah Tuhan itu. Biar Tuhan saja yang menghakimi. Manusia tidak perlu. Oke, jadi anggaplah teman-teman kelompok waria gitu, Bunda Masturia ya. Oke, nah kita juga ngobrol nih sama Bunda Ruli. Halo Bunda Ruli. Udah bisa kameranya Bunda? Masih connect ya?
Nah, terakhir nih, Bunda Ruli, boleh dong sampaikan pesan nih ke sahabat Sonora tentang bagaimana sih harusnya gitu ya, sebaiknya memandang teman-teman waria atau transpuan. Baik, terima kasih pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan berpartisipasi dalam siaran di pagi hari ini. Kami berharap dan berdoa Anda semuanya dalam keadaan sehat, mendapatkan perlindungan, serta tetap memproteksi diri dengan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Sembari kita juga banyak mengkonsumsi vitamin dan asupan gizi yang baik. Harapan kami tentunya masyarakat bisa lebih memahami, terutama setelah membaca buku yang dihadirkan oleh penulis Bunda Ustazah Masturia Sadan. Semoga bisa memberikan perspektif yang lebih baik, lebih general terhadap kawan-kawan transpuan, bahwa dari aspek mereka sebagai manusia tentu banyak sisi-sisi positif maupun hak asasi yang melekat pada diri mereka seperti halnya manusia yang lain, sehingga kami berharap bisa masyarakat bisa memperlakukan, menerima, yang pertama menerima keberadaan transpuan, baik itu keluarga, komunitas, masyarakat maupun negara harus bisa mengakomodir secara sistem untuk menerima kawan-kawan transpuan setara sebagai warga negara, karena mereka sah secara de facto maupun de jure sebagai warga NKRI, sehingga itu harus diberikan pemenuhan hak-hak mereka setara dengan masyarakat lainnya. Semoga bagi keluarga yang memiliki orang yang berbeda secara orientasi seksual, apakah dia transpuan atau apapun, berikan mereka penerimaan, perhatian, dukungan serta kasih sayang yang cukup sehingga mereka bisa tumbuh dan bisa berkembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyadari bahwa dia adalah bagian yang terintegral dari keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kemanusiaan. Terima kasih, itu dari... Oke. Baik, terima kasih Bunda Ruli ya. Salam untuk teman-teman ya. Oke, dan Bu Masturia terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung dalam perbincangan selama hampir 1 jam ini seputar solidaritas waria Yogyakarta. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan satu insight atau satu manfaat untuk Anda ya. Saya Nisha Putri pamit, selamat siang, dan Nisha akan lanjutkan di AMKM. So tetap stay tune hanya di 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta. Terima kasih ya, Mbak. Recording stopped. Oke, terima kasih Bu Masturia, Bunda Ruli, terima kasih.